Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Fernanda dari kelas 8C. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Rifki Yuli Ernanda, yaitu tugas pembuatan video mengenai mengulas kembali cerita dari novel. Novel yang saya ingin ulas kembali ini adalah novel yang berjudul Konstantinopel, Misteri di Balik Jari Kelingking yang Hilang. Novel ini ditulis atau dikarang oleh Suga, diterbitkan oleh Diva Press pada tahun 2015. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk saja ke dalam ceritanya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya akan memberikan informasi mengenai novel tersebut. Informasinya adalah nanti di dalam novel tersebut terdapat kata Konstantinopel. Itu artinya adalah suatu nama perkumpulan mahasiswa Indonesia yang pernah berkuliah di Universitas Istanbul di Turki. Nama perkumpulan itu antara lain ada Cinta Clarissa, Ina Wijaya, Sandra Siena Dewi, Rohman Abdurrahman, Juan Sanjaya, Felix, dan Januar. Jadi anggota Konstantinopel itu adalah ada 7 orang ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan cerita dari novel yang berjudul Konstantinopel, Misteri di Balik Jari Kelingking yang Hilang. Pada novel ini di hari pertamanya sudah diberikan kejutan loh. Kejutan apakah itu? Kejutannya adalah pada mulanya si pengemudi ini sedang melaju kencang di jalanan Banten. Ia mengendarai mobil pada malam hari. Ia juga merupakan caleg terpilih untuk Dapil 1 Banten dari PGB. Tiba-tiba saja ponsel Ina berdering. Ternyata dari layarnya terlihat bahwa Cinta yang sedang menelpon Ina. Segeralah Ina mengambil earphone-nya untuk mengangkat telepon dari Cinta. Ternyata Ina dan Cinta sedang membahas tentang pengumuman KPU di mana namanya Ina tercatat di dalam daftar caleg terpilih. Saking asiknya mengobrol, Ina pun tidak sadar bahwa ia telah melewati jalanan yang bergelombang, sehingga menyebabkan ia terbentok dan ban mobilnya kempes. Tiba-tiba saja ia mendengar suara seperti trompet, gesekan besi yang sangat kuat, dan 2 sorot lampu yang semakin lama semakin mendekat ke arah Ina. Dan benar saja, dugaan Ina benar. Ternyata ada kereta yang sedang melaju kencang menuju ke arahnya. Yap, Ina dan mobilnya tertabrak oleh kereta tersebut, sehingga menyebabkan Ina dan mobilnya terpental jauh dari kejadian. Telepon Ina pun terputus, sehingga hening menghampiri perasaan Cinta. Pada keesokan harinya, 14 Juli 2011, terdapat seorang pemuda bernama Putra Bima Sakti. Ia lahir di Salatiga. Hari ini adalah hari pertamanya bertugas sebagai staf ahli bidang politik sekaligus asisten wakil kepala BIN. Bima berangkat pada pukul 7 kurang 10. Setelah sampai, Bima langsung lari ke dalam lift. Ternyata Bima tidak tahu ruangan staf ahli bidang politik, sehingga ia harus turun ke bawah untuk bertanya dengan resepsionis. Setelah tahu ruangannya, Bima langsung bergegas menuju ruangan tersebut. Di ruangan tersebut terdapat meja yang disusun melingkar. Tiba-tiba terdapat seorang pria yang menghampiri Bima. Ternyata itu adalah Pak Darwin. Ia memberitahu Bima bahwa Bima telah ditunggu oleh wakil kepala BIN. Wakil kepala BIN tersebut bernama Pak Catur. Pak Catur seperti meragukan Bima untuk dijadikan asistennya. Tetapi Bima tidak menyerah. Bima tidak akan menyerah agar Pak Catur tidak memecat dia di hari pertamanya bertugas. Akhirnya Bima menjadi asisten Pak Catur setelah melewati beberapa rintangan yang diberikan oleh Pak Catur. Bima menjalankan tugas dari Pak Catur, yaitu mengantar Pak Catur ke istana. Setelah sampai di istana, Bima ikut masuk dengan Pak Catur ke istana. Bima pun langsung duduk di kursi kosong dan membaca koran. Mata ia langsung tertuju dengan sebuah artikel, yaitu caleg terpilih PGB tewas tertabrak kereta. Diduga ada sabotase politik di belakangnya. Saat itulah tugas Bima mencari tahu apa sebabnya Ina Wijaya tewas. Tersebut murni kecelakaan atau sabotase politik.
Orang yang diperiksa Polda Banten adalah Cinta. Cinta adalah orang terakhir kali yang menghubungi Ine. Tetapi setelah selesai pemeriksaan Cinta, tiba-tiba ia pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tak selang lama kemudian, Pak Rukmawan atau Presiden memanggil Pak Catur ke dalam ruangannya dengan keadaan marah. Pak Rukmawan melemparkan sebuah amplop putih kepada Pak Catur. Ternyata amplop tersebut berisi pemeriksaan tes kehamilan. Yang benar saja, Cinta hamil 3 bulan. Hal tersebut disembunyikan oleh Pak Catur, Bima, dan Pak Rukmawan. Harinya pada 5 Juli 2011, Bima, Pak Catur, dan Polda Banten melanjutkan kegiatan penyelidikan mengenai tewasnya Ine Wijaya. Setelah melihat foto jenazah Ine, Bima menyadari bahwa jari kelingking kiri Ine hilang. Pada saat yang bersamaan, Pak Catur menemukan cincin Ine. Cincin itu diberikan ke Polda Banten. Bima kembali menyelidiki dan akhirnya ia menyimpulkan bahwa ini adalah kecelakaan murni. Mengapa demikian? Karena malam itu Ine dan Cinta memang berbicara di telepon. Tapi mobil Ine tiba-tiba mogok di perlintasan kereta. Ine sempat menyadari ada kereta datang. Tapi takdir berkata lain. Begitu berhasil keluar mobil, kereta menghantam mobil hingga Ine terpental jauh dari kejadian. Penyelidikan pun masih berlanjut, sehingga pada keesokan harinya, pada 6 Juli 2011, terjadilah kebakaran yang menimpa rumah Sandra Siena Dewi. Sandra Siena Dewi ini adalah staf administrasi gedung DPR, yaitu teman baik Cinta. Celakanya bukan hanya Sandra saja yang menjadi korban kebakaran tersebut, tetapi seluruh anggota keluarganya menjadi korban atas kebakaran tersebut. Mayat Sandra dan anggota keluarganya dibawa ke rumah sakit Polda di Banten. Di saat itu ada seseorang yang berpakaian serba hitam mengenakan cadar masuk ke kawasan rumah sakit Polri di malam hari. Ia meneliti setiap label mayat yang ada. Setelah itu, ia menemukan nama Sandra Siena Dewi. Orang itu tiba-tiba memotong kelingking mayat itu. Bima mengetahui kabar kehilangan jari kelingking kiri tersebut. Bima mengatakan bahwa kecelakaan Ine dan tewasnya Sandra Siena Dewi ada kaitannya. Pak Catur dan Bima meyakini bahwa telah terjadi pembunuhan berantai. Esokan harinya, Cinta dikawal oleh Pas Pampres yang disuruh oleh ayahnya, yaitu Pak Rukmawan. Sekaligus Bima disuruh oleh Pak Catur untuk menjaga Cinta sekaligus sopirnya Cinta. Tetapi Cinta tidak setuju dengan ayahnya, sehingga hanya Bima yang bisa menjaga Cinta sekaligus sopirnya. Hal itu dilakukan oleh ayahnya karena khawatir dengan Cinta setelah kematian kedua temannya, yaitu Ine dan Sandra. 5 hari pun telah berlalu, Cinta masih dijaga oleh Bima. Sehingga pada suatu hari, di gedung KPU Pusat pada tanggal 13 Juli 2011, terdapat seorang pria yang tengah berdiri di suatu atap gedung dengan menggendong tas punggung. Lalu orang tersebut mengambil senapan laras panjang. Setelah terpasang dengan baik, ia mengambil posisi untuk menembak. Lalu ia menembak seseorang dan ternyata orang yang tertembak itu adalah Roman Abdurrahman. Tembakan tersebut mengenai jantung Roman. Roman Abdurrahman dibawa ke kamar mayat di rumah sakit. Lagi-lagi rumah sakit tersebut kehilangan jari kelingking kiri. Namun kali ini si pencuri jari kelingking itu tadi meninggalkan sebuah jejak dengan meninggalkan pesan, yaitu pesannya adalah, "Ku akan membawa kalian bersamaku satu persatu." Tetapi kata tersebut dibuat dalam bahasa Turki, tapi ini sudah diterjemahkan. Bima sangat yakin bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Pembunuh tersebut meninggalkan jejak dengan memotong jari kelingking mayat, tetapi pola yang digunakan pembunuh masih belum terungkap. Pada suatu hari, Bima ditugaskan untuk menuju ke apartemen Cinta. Bima menuju ke apartemen Cinta dengan membawa surat. Surat tersebut ternyata surat panggilan polisi.
Cinta yang mendengar itu semua sempat kaget, tetapi Bima langsung menceritakan semua dan apa saja yang akan terjadi. Setelah Cinta tahu, tanpa basa-basi Cinta langsung menelpon beberapa temannya, yaitu Januar, Juan, dan Felix. Cinta memutuskan untuk berkumpul di rumah Juan saja. Sambil menunggu Felix dan Juandra, Bima melihat-lihat isi rumah Juan, sehingga Bima salah fokus terhadap satu piala yang bertuliskan juara 1 lomba sempoa kreatif kategori pelajar SMA se-DKI Jakarta tahun 2004. Tak lama kemudian Juandra dan Felix datang. Bima langsung memberikan surat tersebut dan menceritakan semua kepada Januar, Juan, dan Felix. Keesokan harinya, pemeriksaan anggota Konstantinopel akan digelar. Pada saat itu juga Bima telah dipecat oleh Pak Catur karena ada beberapa masalah yang ditimbulkan oleh Bima. Tetapi Bima tidak akan lupa dengan kasus ini. Ia akan memikirkan apa saja yang digunakan oleh pembunuh, pola-polanya apa saja. Bima sedang memikirkan pola apa yang digunakan oleh pembunuh, sehingga tak selang lama kemudian ia menemukan bahwa pola yang digunakan oleh pembunuh adalah berdasarkan hari lahirnya, karena kebetulan mereka lahir dengan hari yang berurutan, sehingga urutannya ada Ines, Sandra, Roman, Cinta, Januar, dan Juan. Jadi kali ini nyawa Cinta sedang terancam. 3 hari setelah pemeriksaan anggota Konstantinopel, pada tanggal 17 Juli 2011, Bima kembali menjadi sopir Cinta untuk berjaga-jaga. Bima berjaga-jaga karena urutan pembunuhan berantai ini setelah Roman adalah Cinta. Jadi Bima akan berusaha memperketat dalam menjaga Cinta. Saat itu Bima sedang menuju ke apartemen Cinta. Tetapi setelah Bima sampai ke apartemen tersebut, resepsionis sedang menelpon Cinta, tetapi HP Cinta tidak aktif sama sekali. Padahal sudah dicoba beberapa kali, tetapi ponsel Cinta tetap tidak aktif. Semua orang yang berada di apartemen tersebut panik, sehingga tiba-tiba saja ponsel Bima berbunyi, yaitu ternyata telepon dari Pak Catur. Pak Catur menanyakan kabar Cinta, sehingga Bima menceritakan semua apa yang terjadi. Setelah tahu Cinta tidak bisa ditelepon, Pak Catur langsung menuju ke apartemen Cinta. Setelah Pak Catur datang ke apartemen Cinta, ia langsung masuk ke dalam lift, tapi dengan seizin resepsionis, karena lift itu tidak akan bisa dibuka tanpa sidik jari Cinta. Mereka telah sampai di kamar Cinta, dan benar saja Cinta telah tewas terduduk di kamar mandi. Sepertinya Cinta dijerat tali oleh pembunuh, tetapi Cinta masih melawan karena terdapat goresan yang tidak beraturan di telapak tangannya. Pembunuhan ini kembali menimpa anggota Konstantinopel, yaitu Cinta. Dan sama seperti sebelumnya, pembunuh ini memotong jari kelingking kiri mayat Cinta. Kasus ini masih terus diselidiki, mulai dari melihat rekaman CCTV dan menanyakan beberapa tetangga yang dekat dengan apartemen Cinta tersebut. Tetangga yang dekat dengan apartemen Cinta dimintai keterangan oleh Polda Banten. Setelah lama menyelidiki, Bima menyimpulkan bahwa pembunuh tersebut dikenali oleh Cinta. Lalu pembunuhan tersebut adalah orang yang sangat cerdik, karena ia mengetahui masalah pembajakan video. Kasus ini masih diselidiki sehingga pada suatu hari Januar menemui Bima. Karena Januar orang yang terakhir kali dengan Cinta, sehingga ia dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap Cinta tersebut. Di tengah mengobrol, Januar mendapat SMS dan ternyata SMS tersebut dari Cinta Clarissa. Pesannya adalah, "Aku ingin sekali menemuimu, datanglah ke kuburanku." Tanpa basa-basi, Januar pun langsung menuju ke kuburan Cinta. Ternyata pembunuh itu beraksi kembali. Tapi kali ini, pembunuh itu memperlihatkan dirinya. Ketika Januar hendak melanjutkan kata-katanya,
pembunuh itu langsung menembak tangan Januar. Sehingga keesokan harinya pada 18 Juli 2011, penguburan mayat cinta akan segera dilaksanakan. Tetapi petugas penguburan jenazah cinta dikagetkan dengan adanya mayat di lubang cinta. Mayat tersebut adalah mayat Januar. Januar sempat meninggalkan jejak, yaitu angka 3678. Mereka semua yang ada di sana semuanya sulit untuk menebak apa arti dari angka tersebut. Karena kejadian itu penguburan mayat cinta harus diundur. Keesokan harinya, pada 19 Juli 2011, Bima memang sudah dipecat oleh Pak Catur. Namun, rasa penasarannya meronta-ronta. Siapakah pembunuh misterius itu? Sekarang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Juan Sanjaya. Mengapa? Karena angka 3678 itu cocok dengan tanggal lahirnya Juan. Setelah melakukan penggeledahan di rumah Juan, Pak Catur menemukan potongan jari kelingking kiri yang diletakkan pada piala sebelumnya. Piala tersebut bertuliskan juara 1 lomba Sempua Kreatif kategori pelajar SMA se-DKI Jakarta tahun 2004. Jadi, jari kelingking tersebut diletakkan di piala yang tadi Bima salvok dengan piala tersebut. Tetapi Bima tidak yakin atas semua itu. Bima tidak yakin bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Juan Sanjaya. Karena Bima masih penasaran, Bima mencoba untuk menyelidikinya lagi. Sehingga kasus pembunuhan ini masih menjadi misteri. Akhirnya setelah sekian lama menjadi misteri, akhirnya terungkap siapakah dalang dibalik pembunuhan berantai ini. Ternyata Juan hanya dijadikan kambing hitam oleh pembunuh tersebut. Bima menelpon Pak Catur dan ingin memberitahu semuanya dan berhasil memecahkan kasus ini. Pak Catur memilih untuk bertemu di Ancol. Setelah bertemu dengan Pak Catur, Bima menceritakan semuanya, mulai dari kematian Ine hingga Januar dan kejanggalan-kejanggalan yang ia dapatkan. Pada saat itu juga, Bima berkata bahwa pesan 3678 itu bukan tanggal lahir Juan Sanjaya, tetapi angka tersebut menunjukkan sebuah nama seseorang, yaitu Catur. Akhirnya kasus ini telah terungkap. Ternyata dalang dari semua ini adalah Pak Catur sendiri. Pak Catur telah melakukan pembunuhan berantai kepada anggota Konstantinopel tersebut. Menurut penjelasan dari Pak Catur, ia melakukan ini atas perintah Pak Rumawan atau presiden tadi. Ternyata Pak Rukmawan menyuruh Pak Catur untuk membunuh Cinta. Jadi sebenarnya Pak Rukmawan hanya menyuruh Pak Catur untuk membunuh Cinta. Tetapi entah dari mana ide pembunuhan berantai ini di dalam otak Pak Catur, sehingga semua ini dapat terjadi. Mengapa Pak Rumawan menyuruh Pak Catur untuk membunuh Cinta? Karena pada saat itu Cinta telah hamil. Karena Cinta tidak mau menggugurkan kandungannya, sehingga Pak Rumawan memunculkan ide untuk menyuruh Pak Catur membunuh Cinta. Karena Cinta hamil pasti akan merusak reputasinya sebagai presiden. Pak Rukmawan pula yang menyuruh Pak Catur untuk mengkambing hitamkan Juan Sanjaya. Nah, karena disuruh untuk membunuh Cinta, karena Pak Catur itu juga muak dengan anggota Konstantinopel tersebut, sehingga ia muncul ide untuk melakukan pembunuhan berantai. Karena pada waktu itu ia mendapat kabar bahwa Ine telah tewas, sehingga itu dimanfaatkan dia untuk melakukan pembunuhan berantai tersebut. Akhirnya hal yang ditunggu-tunggu adalah polisi telah menangkap Catur Turasengga sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menangkap Pak Rukmawan Raharjo juga sebagai tersangka. Akhirnya kebenaran terungkap juga. Bima adalah anak yang sangat cerdas. Ia dapat memecahkan misteri kasus ini yang tak bisa dipecahkan oleh polisi maupun anggota lain. Itu tadi yang dapat saya ulas dari cerita novel Konstantinopel, Misteri Jari Kelingking yang Hilang. Jadi
pada awal sudah saya jelaskan bahwa novel ini menceritakan tentang pembunuhan berantai, dan ternyata pembunuh tersebut adalah Pak Catur sendiri tanpa diduga-duga. Karena sebelumnya Pak Catur merupakan salah satu orang yang sangat mengkhawatirkan cinta, dan ternyata ia telah melakukan pembunuhan tersebut terhadap cinta, walaupun secara terpaksa. Pak Catur melakukan pembunuhan tersebut karena ingin menaikkan jabatannya, karena sebelumnya hanya sebagai wakil kepala BIN. Ia menuruti perkataan Pak Rukmawan untuk menaikkan jabatannya. Selain itu, ia menuruti perintah Pak Rukmawan atau presiden karena ia tidak mau difitnah karena ia yang telah memperkosa Cinta sehingga sampai hamil 3 bulan. Sehingga Pak Catur tega melakukan hal tersebut terhadap Cinta. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dari kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.